video kali ini, saya akan menyampaikan tentang tata ruang kantor atau office layout. Menurut Littlefield dan Peterson 1956, tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Sedangkan menurut Terry 1958, penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan SCR terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Tata ruang memiliki manfaat di antaranya mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Tujuan tata ruang kantor adalah, yang pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Dan yang terakhir, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan. Di sini ada tata ruang terbuka, tata ruang tertutup atau terpisah, dan tata ruang gabungan. Tata ruang terbuka adalah ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Sedangkan untuk tata ruang tertutup atau terpisah, itu susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Dan tata ruang gabungan, kombinasi antara kata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuatlah suatu ruangan kerja untuk seseorang pemimpin. Adapun para pegawai ditempatkan dalam suatu ruang kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah. Yang selanjutnya ada azas-azas tata ruang kantor. Yang pertama ada asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran. Yang ketiga ada asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melarang adanya pemisah, jalan, ruang gerak, lukisan, atau pot bunga sebagainya. Yang terakhir ada asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya, sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali, serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor, maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama, cahaya penerangan. Cahaya langsung yang memancar dari sumbernya ke permukaan meja, cahaya ini bersifat tajam sehingga mudah memicu kelelahan mata meski bayangan yang dihasilkan sangat tegas. Yang kedua ada cahaya setengah langsung. Cahaya yang memancar dari sumbernya melalui tudung lampu, cahaya ini memancar ke segala arah sehingga bayangan yang dihasilkannya tidak begitu tajam. Oleh karenanya dapat meminimalisir. Yang ketiga, cahaya setengah tak langsung.
Pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pantulan langit-langit dan dinding ruangan dan sebagian lainnya terpencar melalui tudung kaca. Sifat cahaya dan bayangan yang ditimbulkan tidak begitu. Yang terakhir ada cahaya tak langsung. Cahaya ini memancar dari sumbernya ke langit-langit ruangan, kemudian dipantulkan ke arah meja. Cahaya ini bersifat cukup lunak sehingga tidak mudah menimbulkan kelelahan mata. Faktor dari warna. Warna kuning dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Warna biru terkesan dingin menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Warna merah memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Faktor dari udara. Syarat yang paling mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45%. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas lembab, dapat dilakukan dengan cara memasang AC, membuat ventilasi udara, pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Faktor dari suara. Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan. Jika perlu, digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding suara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tata ruang kantor atau office layout.